Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Tenda Besar, Jakarta, dunia perpolitikan Indonesia mulai memanas dengan lahirnya Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas oleh Golkar, PAN dan PPP. Lahirnya koalisi ini ditenggarai karena satu-satunya partai yang mampu mendaftarkan kadernya untuk menjadi calon presiden adalah PDIP. Lahirnya koalisi tersebut tidak lepas dari berbagai kontroversi sebab semua partai yang menggagas Koalisi Indonesia Bersatu masih satu barisan dengan partai penguasa saat ini. Sehingga berbagai prediksi pun muncul antara lain koalisi tersebut bakal layu sebelum berkembang. Menanggapi hal itu, Sekjen PAN Edi Suparno memastikan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu yang partainya gagas tidak untuk tujuan jangka pendek. Edi yakin bahwa koalisi Golkar, PAN dan PPP tidak semata-mata bersifat pragmatis. Kita lakukan koalisi ini kembali lagi tidak ada tujuannya yang sifatnya pragmatis jangka pendek ini tujuannya dalam rangka untuk pendidikan politik masyarakat kedepannya untuk penguatan institusionalisi partai kedepannya sehingga kita harus melakukan hal ini secara baik dan tuntas, kata Edi dalam diskusi Kasakusuk Koalisi Partai dan Capres 2024, Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2022. Edi lantas menepis anggapan Koalisi Indonesia Bersatu akan layu sebelum berkembang lebih jauh. Edi meyakinkan bahwa PAN bersama Golkar dan PPP bakal membuktikan hal sebaliknya. Jadi banyak juga yang menyaksikan ini adalah koalisi yang akan layu sebelum berkembang tentu nanti kita akan buktikan hal yang sebaliknya, tutur Edi. Mengenai inisiator pertemuan Golkar, PAN, PPP hingga berujung koalisi ujuk-ujuk, Edi tidak mau terbuka mengungkapkannya secara detail. Edi mengatakan bahwa yang bayar biasanya menjadi inisiator. Biasanya yang bayar itu yang ngajak. Saya cek dulu ya bayar kemarin, kata Edi. Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengkritik pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu oleh Partai Golkar, PPP, dan PAN menjelang pemilu 2024. Fahri menyebut bahwa koalisi itu merupakan koalisi ujuk-ujuk. Koalisi ujuk-ujuk harus dihentikan di Republik ini, tidak sehat bagi presidensialisme kita membiarkan koalisi ujuk-ujuk, tidak ada ujung. Tidak ada pangkal, bagaimana dia dimulai, begitu pula dia berakhir kata Fahri di hadapan awak media, Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2022. Fahri menyebut bahwa dalam sistem presidensialisme koalisi tidaklah dikenal. Dia mengatakan, dalam peraturan, hanya disebutkan soal pengusung partai politik dan gabungan partai politik. Terminologi koalisi tidak dikenal dalam presidensialisme. Koalisi adalah terminologi dalam parlementarisme. Itu sebabnya sulit mencari di mana letak koalisi dalam sistem kita. Dalam UUD hanya disebut soal pengusung partai politik dan gabungan partai politik, jelas Fahri. Fahri menuturkan maksud awal dari penyebutan pengusul capres partai politik dan juga gabungan partai politik dalam konstitusi adalah untuk mengantisipasi adanya pasangan calon yang didukung lebih dari satu partai politik. Sebenarnya original intent atau maksud awal dari penyebutan pengusul seorang capres, partai politik dan gabungan partai politik, adalah karena konstitusi mengantisipasi adanya satu pasangan calon didukung oleh lebih dari satu partai politik, terang Fahri. Fahri melanjutkan bahwa asal-usulnya setiap partai politik boleh mengusulkan calonnya karena calon itulah nanti yang secara lugas menyampaikan ideologi, ide dan gagasan partainya jika nantinya dipercaya memimpin negari. Karena itu, sebenarnya asal-usulnya memang setiap partai politik boleh mengusulkan calonnya karena calon itulah nanti yang secara tegas menjelaskan apakah ideologi dan ide partai politik tersebut apabila memimpin secara nasional kadernya, tukas Fahri. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.